Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Hezkiel Wijaya di kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, doa saya Tuhan menyertai, Tuhan memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara beserta dengan keluarga. Bapak Ibu Saudaraku, di kesempatan hari ini kita rindu untuk bersama-sama membangun iman kita, membangun pengharapan kita, bahkan lebih daripada itu membangun persekutuan dengan Tuhan di dalam doa dan penyembahan kita malam hari ini. Tetapi sebelum kita bersama-sama masuk di dalam penyembahan, kita mau bersama-sama merenungkan firman menjadi dasar, menjadi pondasi untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan, menjadi satu pegangan bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita berjalan di dalam firman Tuhan, segala ketakutan, kekhawatiran, pergumulan, persoalan, permasalahan kita mampu lewati karena Tuhan beserta dengan kita. Sekalipun hari-hari ini kita sedang dilanda wabah corona, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di hari depan. Ada banyak kelesuan yang terjadi atas semua orang. Mereka secara pribadi mengalami ketakutan, tetapi di satu sisi sebab akibat yang disebabkan oleh virus, bagaimana perekonomian menjadi berhenti, bagaimana usaha, pekerjaan, bagaimana banyak orang mengalami PHK, hotel-hotel ditutup, karyawan tidak bekerja, dan lain sebagainya. Ada banyak ketakutan, ada banyak persoalan. Tapi saya yakin dan percaya, kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan memberi kita hikmat, Tuhan akan memberi kita kekuatan, Tuhan akan memberi kita kemampuan. Karena Tuhan yang kita yakini dan kita percayai, Dia adalah Tuhan yang peduli dengan kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memampukan kita menerima setiap kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur buat sore hari ini, kalau Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati kami di sepanjang hari ini. Dan malam hari ini kami rindu untuk membangun persekutuan. Kami rindu membangun mezbah dengan Engkau. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan urapi setiap kami. Tuhan buka setiap kebenaran-kebenaran, setiap rahasia, segala sesuatu yang terselubung, segala sesuatu yang tersembunyi. Biarlah disingkapkan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, hamba-Mu yang terbatas ini. Tolonglah kami semua, anak-anak-Mu yang sedang belajar untuk hidup dengan Engkau. Tolong setiap kami diberi kemampuan di dalam krisis, persoalan, kekhawatiran, dan ketakutan yang sedang dihadapi anak-anak-Mu. Engkau memberi kami kekuatan, kemampuan, bahkan lebih daripada itu, damai, sejahtera, sukacita-Mu. Itu yang menguasai hati dan hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Jadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, menjadi dasar buat kita bersama-sama sebelum kita menyembah Tuhan. Roma 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging, ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu hidup oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh, ya, semua orang yang dipimpin Roh, ya, Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus
yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak perlu ketakutan itu menguasai hati kita saat kita mengerti sumber ketakutan itu berasal dari mana. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kapan pertama kali manusia merasa takut? Apa yang ditakutkan oleh manusia? Pada dasarnya ketakutan muncul bukan karena orang nggak punya uang. Pada dasarnya ketakutan paling utama muncul bukan karena adanya virus corona. Jauh lebih daripada itu, bukan karena adanya peperangan, bukan karena adanya persoalan tidak bisa makan, bukan karena ada persoalan-persoalan bisnis usaha susah, bukan. Masalah paling utama ketakutan adalah putusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Bagaimana Kejadian pasal 3 ayat 9 dan ayat 10 menjelaskan, pada hari pagi di mana biasa Allah hadir di Taman Eden, hari itu Allah bertanya, Adam, engkau ada di mana? Adam berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku di sini, aku bersembunyi, aku takut ketika mendengar langkahmu. Jadi ketakutan pada dasarnya hadir dan muncul bukan karena hal-hal secara jasmaniah, kebutuhan-kebutuhan dan lain sebagainya. Tetapi ketakutan muncul karena rusaknya sebuah hubungan antara manusia dengan Allah. Bersyukur kita menikmati persekutuan kembali oleh karena kurban Kristus Yesus di atas kayu salib. Dia menyelesaikan hubungan yang dulu sudah terputus, sekarang sudah dikembalikan. Sekarang kita bisa datang kepada Bapa di surga melalui doa, melalui pujian penyembahan, melalui persekutuan dengan firman. Dan kalau engkau hidup di dalam persekutuan itu, apa yang terjadi dalam hidupmu? Pertama, damai sejahtera akan menguasai hatimu. Karena kenapa? Kalau hubunganmu baik dengan Tuhan, engkau tidak akan mengizinkan, dikatakan, roh ketakutan menguasai hatimu lagi. Karena kenapa? Karena ada roh Allah dalam hidupmu. Roh perbudakan yang membuat engkau takut seharusnya tidak berkuasa lagi di dalam hidupmu. Sekalipun ada peperangan, sekalipun ada persoalan, ada permasalahan, tapi kalau engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hatimu akan terjaga, hatimu akan terpelihara, hatimu akan menikmati pemeliharaan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Dan lebih daripada itu, hidupmu akan diwarnai dengan hikmat yang daripada Tuhan. Hatimu dan hidupmu akan diwarnai dengan pengertian yang daripada Tuhan. Rahasia-rahasia ilahi yang secara manusia kita tidak pahami akan disingkapkan. Melalui wabah ini kita bisa belajar tentang banyak hal positif, sekalipun secara negatif kita melihat ada sebab efek yang membuat kita takut. Tetapi kalau kita pelajari di dalam kebenaran firman, kita akan melihat bagaimana firman harus terus digenapi. Karena ke depan kita akan lebih banyak lagi mengalami goncangan. Ya, itu baru tanda-tanda, ya, sedikit tanda, karena sudah banyak tanda yang menyertai. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika melihat tanda-tanda itu digenapi, dia tidak menjadi takut. Orang-orang yang memiliki persekutuan dekat dengan Tuhan, dia nggak takut. Karena kenapa? Dia mengerti ini semua
harus digenapi. Langit dan bumi akan digoncangkan, sehingga akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, yaitu firman Tuhan, kebenaran yang tidak tergoncangkan yang ada di hatimu, yang ada di hidup kita semua. Itu yang akan memampukan kita melangkah dengan keberanian, dengan iman yang teguh, karena rohnya diberikan dalam hidupmu. Sebab itu mari kita mau terus belajar membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan akan memampukan kita untuk terus melangkah sekalipun ada badai, ada persoalan, sekalipun kita nggak bisa melihat ke depan akan terjadi seperti apa, tetapi kita akan terus dimampukan untuk melangkah dengan Tuhan. Kuncinya persekutuan dengan Tuhan yang sudah dihidupkan di dalam Kristus Yesus, itu kita pelihara. Pasti roh ketakutan tidak akan menguasai hidupmu, karena roh yang ada dalam hidupmu lebih besar daripada roh dunia ini, dan engkau akan melangkah di dalam iman dan kepastian, dan engkau akan menikmati setiap hari pemeliharaan yang daripada Tuhan. Engkau dimampukan untuk terus melangkah dan berjalan. Sebab itu mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita, bahkan bagi bumi ini. Kita rindukan sesuatu terjadi melalui persoalan yang sedang terjadi, melalui wabah yang sedang terjadi. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di sana. Ada banyak orang berbalik kepada Tuhan, ada banyak orang hidup di dalam Tuhan, karena waktunya semua dimurnikan. Kualitas iman pun dimurnikan. Kau akan melihat samping kanan kiri sesama iman, sesama orang yang beriman pun kau akan melihat kualitas-kualitas mereka akan dimunculkan. Yang selama ini terlihat baik, hari-hari ini sedang dimunculkan aslinya. Yang selama ini terlihat tidak baik pun sama, sedang dimunculkan aslinya. Karena kenapa? Semua sedang menuju proses pemurnian yang daripada Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Sebab itu malam hari ini kita mau berseru, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu. Engkau berkarya dalam hidupku. Beri aku damai sejahtera, beri aku keberanian, beri aku roh yang daripada Engkau.